Akhirnya kita memasuki bab paling baru, yaitu adalah laju reaksi. Sebelum kita mempelajari tentang laju reaksi, kita harus tahu dulu basicnya. Jadi nanti dalam laju reaksi, satuan yang akan kita gunakan yaitu adalah molaritas atau dilambangkan dengan M besar. Nah, apa sih molaritas itu? Jadi molaritas ini sebenarnya adalah jumlah mol terlarut dalam 1 liter larutan. 1 liter itu apa sih? Jadi yang digaris bawahin 1 liter itu berupa volume, kemudian mol itu adalah N. Jadi bisa rumusnya kita tuliskan N per V di mana V-nya dalam 1 liter larutan. Kemudian di soal tuh jarang banget diketahui gram, makanya kita pecah seperti ini. Kemudian di soal juga jarang diketahui liter, jadi dia berupa mili. Maka kita harus tahu dalam kalau misalnya volumenya mili itu berapa liter sih? Nah, kita tuliskan dulu seperti ini, V-nya dalam keadaan mililiter, maka 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Untuk jadi mili ke liter, tinggal kita balik jadi 1/1000. Sehingga kita tuliskan seperti ini, biar cantik 1000-nya itu kita naikkan ke atas. Maka rumus yang akan kita tuliskan seperti ini ya, 1000 per V. Nah, rumus yang terakhir ini bakalan kita sering pakai untuk soal-soal selanjutnya. Nah, kemudian supaya lebih ngerti lagi, kita ke latihan soal selanjutnya ya. Yang pertama, soal nomor 1. Jadi di sini diketahui berupa gram. Udah fix banget pasti pakai rumus yang barusan kita tulis. Jadi supaya kita ingat, jadi kita tulis lagi rumusnya. Kemudian gramnya kita masukkan, MR-nya udah ada di soal, V-nya juga udah ada di soal. Dalam keadaan mililiter, jadi tinggal kita coret ya 00-nya, kemudian kita coret 4/4 sama dengan 1. Udah deh selesai. Tapi di soal biasanya juga ditanya loh kalau gram. Jadi kalau ditanya gram kita ambil aja soal yang dari atas di mana rumusnya masih sama dan M-nya kita ambil yang barusan kita hitung berupa 1M. Jadi kita masukkan di sini 1, MR-nya 40, volumenya masih sama 100 sehingga kita coret, kita coret, kita coret. Ya udah kali silang. Jawabannya adalah 4 gram. Jangan lupa satuan. Selesai deh soal nomor 1. Gampang kan? Nah, untuk soal selanjutnya itu diketahuinya agak berbeda. Jadi rumus yang digunakan kalau misalnya ada seperti ini yaitu adalah rho kali kadar di mana kadarnya ini satuannya adalah persen. Jadi persennya nggak usah diikutkan ya, per kali 10 per mr. Jadi tinggal kita masukkan rho itu apa sih? Jadi rho itu sebenarnya adalah massa jenis di mana lambangnya itu bisa berupa kilogram per liter atau gram per mili. Jadi tinggal kita masukkan gramnya ya 1,8 massa jenisnya dikali 98 dikali 10 per mr-nya. Nah, untuk mr-nya itu sendiri untuk H jumlahnya 2, ARH itu 1, kemudian jumlahnya S itu 1, AR-nya itu adalah 32 ditambah 4 dikali AR-nya O adalah 16. Maka kalau kita jumlahkan 98 kita coret done deh 18M. Gampang kan? Nah, untuk soal selanjutnya itu juga agak berbeda karena diketahuinya pun berbeda. Ada V1, terus ada M1 juga, kemudian ada V2, ada M2. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus M campuran, di mana rumusnya itu adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Dan M1-nya tinggal kita masukkan aja sesuai yang ada di soal. Kemudian M2-nya seperti itu juga, V-nya juga seperti itu, ditambahkan. Kemudian kita kalikan dulu yang di atas, berapa hasilnya? 0,5 dikali 125. Yap, benar, 62,5 ditambah 0,2 kali 125, 25 ya, dibagi 250, maka 87,5 dibagi 250 hasilnya 0,35 M. Jangan lupa satuannya ya guys. Kenapa saya lupa? Misal di sini ada soal baru di mana M1-nya dari yang pertama itu adalah 0,5, V1-nya kita nggak tahu, M2-nya udah ada, V2-nya ada. Dan M-nya tuh diambil dari yang tadi barusan kita hitung. Jadi tugas kita di sini mencari salah satu volume yang belum diketahui. Jadi kita pakai permisalan. Tinggal kita masukkan 0,5 dikali X, kemudian M2-nya 0,2 kali 125, X tambah 125. Kemudian kita kalikan silang, jadi kalikan pelangi. Boleh kita tuliskan ulang dulu supaya lebih paham. Kemudian dikalikan jadi 25 dikali silang kali pelangi 0,35 X ditambah berapa nih? 125.
kali 0,35 benar. Kemudian kita gabungkan X dengan X, jadi kita pindah di kiri, 0,35X dikurang 0,5X sama dengan 25 dikurang 43,75. Jadi hasilnya adalah minus ya, 0,15X sama dengan minus juga di sini, minus berapa? Yap benar, maka X-nya kita udah dapat, karena sama-sama negatif, maka tinggal positif ya. Jawabannya sama kayak V1 yang asalnya. Nah, jadi misalnya aja nanti ketemu soal seperti ini, mengerjakannya seperti ini ya, tergantung mana yang diketahui. Kemudian untuk selanjutnya agak berbeda lagi. Di sini tuh ada V1, terus ada M1, ada si V2 di mana M2-nya belum diketahui. Maka kita menggunakan rumus pengenceran. Untuk rumus pengenceran, rumusnya seperti ini, dan biasanya pengenceran itu untuk senyawa atau zat yang sama, jadi cuma satu larutan. Ya udah, tinggal kita masukkan M1-nya berapa, 1 dikali V1-nya 50 mili, M2-nya nggak tahu, V2-nya 100 mili. Kita coret, maka M2-nya 50 M dibagi 100. Coret yang bisa dicoret, maka jawabannya 0,5 M. Ya udah deh, selesai. Selanjutnya untuk yang ini, untuk mengubah 100 mili, oke kita cari dulu soalnya ini. Yap, benar yang ini ya. Nah, rumusnya masih sama karena dia bilang diencerkan. Cuman bedanya V1 sama V2 ini kan berlaku untuk larutan. Larutan itu apa sih? Jadi, larutan itu adalah jumlah zat yang terlarut ditambah air. Contohnya misalnya deh, kita mau bikin es teh. Pasti kita butuh teh, terus kita butuh air. Nah, kalau misalnya kita campurkan, itu udah namanya larutan karena sudah ada pelarutnya. Kemudian kita tinggal masukkan V1 dan M1-nya, M2-nya kita nggak tahu. Nah, untuk V2-nya itu harus berupa larutan, sedangkan di soal berupa air. Maka untuk mencari V larutan, yaitu V2 sama dengan V1 tambah V air. V1-nya dapat di soal, yaitu adalah 50, dan V airnya adalah 450. Jadi kita jumlahkan 500 mili. Ya udah deh, milinya kita coret-coret, 2 kali 50 100 M, 500 M2. Maka 1 bagi 5 M sama dengan 0,2 M. Ya udah deh, selesai. Nah, sekarang kebalikannya, kita disuruh nanya V airnya. Rumusnya masih sama, M1 kali V1, M2 kali V2, di mana kita masukkan V1-nya 100 mili, M2-nya 0,25, V2-nya kita nggak tahu. Nanti dari V2 kita bisa dapat V airnya, karena di sini dia nanya diperlukan air sebanyak bla bla bla. Maka kita coret yang bisa dicoret, dan jangan lupa dikalikan karena ada koma jadi tinggal 50 dibagi 0,2. Dan supaya lebih enak jadikan pecahan maka 500 dibagi 2. Berapa tuh jawabannya? Yap, benar banget ya, 250. Maka kita masukkan V airnya 250 dikurang V1-nya 100 mili. Donek deh. Well, selanjutnya kita akan belajar ke materi yang tingkatannya udah mulai agak sulit, tapi tenang aja ini sebenarnya mudah. Kita tuliskan dulu yang diketahui kalau kalian masih bingung. Jadi kalau volume asam nitrat 63% itu adalah kadar, kemudian massa jenisnya itu adalah rho 1,3 kg per liter. Kemudian di sini nanti kita dapat M baru di mana rumus M-nya yang ini ya. Kemudian kita masukkan 1,3 dikali persennya, jangan lupa per mr, kita coret dapat 13M, ini adalah M1. Dari M1 ini kita bisa menemukan ada M2 dan V2. Maka rumusnya adalah pengenceran, tinggal kita masukkan aja, V1-nya kita nggak tahu, M2-nya udah ada di soal, V2-nya juga udah ada di soal, tinggal kita coret yang bisa dicoret, kemudian 0,5 kali 130 per mili dibagi 13, 10, 5 mili, donek deh, gampang kan? Nah, untuk soal selanjutnya, ini agak panjang, tapi oke kita bisa ngerjainnya. Gimana caranya? Jadi, caranya itu sebenarnya kita harus menuliskan dulu apa sih yang diketahui volume asam nitrat ada 260 mili. Asam nitrat itu HNO3 ya. Ini bisa dilihat di materi kelas 10 yaitu tata nama, atau yang udah punya buku rangkuman bisa dicek bagian bab tata nama, atau kalau punya buku paket silahkan dicek ya. Kemudian kita tuliskan 260 mili dengan kadar, maka persennya adalah 63%. Kemudian, jika volume asam nitrat pekat yang dibutuhkan dalam pengecaran sebanyak 5 mili, jadi kita anggap ada V yang baru lagi nih. Kita anggap aja V1 5 mili. Kemudian massa jenisnya adalah 1,3 gram per mili. Dia nanya konsentrasinya. Oh iya, kita hitung MR dulu ya, seperti ini. Jangan lupa jumlah dikali AR-nya masing-masing. Ya, MR-nya
adalah 63. Kemudian kita cari dulu massa larutan. Jadi massa larutan ini nanti dapat massa asam nitratnya. Nah, rumusnya ini ya, Rho kali V. Di mana kita coret mili-milinya, jadi massa larutannya itu 6,5 gram. Jadi dari sini kita bisa dapat massa asam nitratnya berapa. Karena dia bilang dia 63%, berarti 63% dikali massa larutan, berarti 63/100 dikali 6,5 ya. Kemudian hasilnya berapa? Setelah kita hitung dapat 4,095 gram. Nah, dari situ nanti dapat si F-nya. Jadi gram per mr kali 1000 per V, gramnya itu yang dipakai adalah yang barusan kita cari, mr-nya udah ada, V-nya yang dapat dari sini, kan kita awalnya 5 mili ya, jadi dapat 13 M. Nah, nanti dari sini ada M1, ada V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya tinggal kita masukin, V1-nya adalah 5 mili, M2-nya adalah kita nggak tahu, V2-nya yang ada di soal 260 mili, coret-coret. Ya udah deh, dapat jawabannya 0,25 M.